Selamat pagi anak-anak, selamat sejahtera. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat mengikuti pembelajaran ekonomi. Minggu yang lalu kita telah mempelajari cara perhitungan inflasi, jenis-jenis inflasi, dan cara-cara mengatasi inflasi. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran ekonomi kita dengan permintaan dan penawaran uang. Semoga anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah agar siswa mengetahui bagaimana cara menghitung peredaran uang dan pendapatan uang. Terima kasih. Permintaan dan penawaran uang. 1. Teori permintaan uang. Untuk lebih memahami tentang konsep permintaan uang, kita harus mengetahui teori-teori permintaan uang. Secara umum, teori permintaan uang terdiri atas A. Teori uang statis, yaitu disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Teori uang statis terdiri dari 1. Teori metalisme, yaitu teori ini disebut juga teori intrinsik, artinya bahan pembuatan uang sama nilainya dengan nilai uang itu sendiri. 2. Teori konvensi atau sering disebut dengan teori perjanjian. Uang ini dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat atau musyawarah masyarakat untuk mempermudah pertukaran. 3. Teori nominalisme. Teori ini diterima berdasarkan pertukarannya atau atas daya belinya terhadap barang dan jasa. 4. Teori negara. Teori ini ditentukan oleh negara, artinya uang bernilai karena pengumuman negara berupa undang-undang pembayaran yang disahkan untuk terjadinya jual beli. B. Teori kuantitas. Pertama, teori kuantitas dari David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya suatu nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Artinya, jika uang yang beredar melebihi dari yang ditentukan, maka nilai uang tersebut menjadi rendah. Sebaliknya, jika uang tersebut sedikit peredarannya, maka nilai uang tersebut menjadi nilai yang tinggi. Secara rumus, teori ini dapat dinyatakan sebagai berikut. M sama dengan K kali P. Keterangan M adalah jumlah uang yang beredar, K sama dengan pembanding tetap atau konstanta, P sama dengan tingkat harga. 2. Teori kuantitas dari Irving Fisher, yaitu penyempurnaan atas teori kuantitas David Ricardo. Irving Fisher memasukkan unsur kecepatan peredaran uang dan jumlah transaksi atas barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Rumusnya M kali P sama dengan P kali T. Terangan M jumlah uang yang beredar, P kecepatan peredarannya, P tingkat harga, T jumlah transaksi. Contohnya dapat kamu lihat di dalam buku ekonomi halaman 99. Contoh, jumlah uang yang beredar 200 juta, kecepatan peredaran uang 0,5, dan jumlah transaksi perdagangan 500.000. Diminta hitunglah 1. Nilai uang, 2. Andaikan uang naik 2 kali lipat, dan yang lain tetap, hitunglah nilai uang tersebut. Jawabnya, diketahui M sama dengan 200 juta, T sama dengan 500.000, P sama dengan 0,5,
Maka ditanya P atau price, berapakah harga uang tersebut? Jawabnya P sama dengan M kali P per T. P sama dengan 200 juta kali 0,5 dibagi 500.000 sama dengan 100 juta dibagi 500.000 sama dengan P 200 rupiah. B. Nilai uang jika uang naik 2 kali lipat, maka M sama dengan 2 dikali 200 juta sama dengan 400 juta, P sama dengan 0,5, T sama dengan 500.000, P sama dengan M kali P dibagi T. Maka 400 juta kali 0,5 dibagi 500.000 sama dengan 400 rupiah. C. Teori Keynes. Teori Keynes dikenal dengan teori preferensi likuiditas yang mengungkapkan bahwa penawaran uang ditentukan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Sedangkan permintaan uang ditentukan oleh 3 motif orang memiliki uang itu sendiri, yaitu 1. Motif transaksi atau transaction motif, B. Motif berjaga-jaga atau precautionary, C. Motif spekulasi atau spekulatif motif. Sekian dan terima kasih. Terima kasih anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran ekonomi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menambah wawasan ilmu kita. Harapan Bapak kita tetap semangat dan sehat selalu. Kemudian minggu yang akan datang kita akan melanjutkan pembelajaran ekonomi yaitu penawaran uang. Terima kasih.